wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kasabu sayyiati jazaa'an sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum zillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughsyiyat wujuhum qita'an minal laili muzlima
ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ayatul ukhra, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa falaha summa ila rabbika turja'un. Sadaqallahu maulana al-azim. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan atau dosa mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan, tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang melakukan amal soleh, amal baik, fali nafsih, maka untuk dirinya sendiri. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, falaha, maka untuknya juga. Summa ila rabbika turja'un, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat hidup. Sehingga dengan hidupnya kita, dengan masih diberikan oleh Allah Ta'ala umur kepada kita, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebelum ajal datang. Kita bisa menambah amal-amal baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk kesenangan kita di akhirat kelak. Kalau seandainya kita tidak diberikan lagi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa lagi menambah ibadah amal bekal yang kita bawa pulang, ataupun tidak bisa lagi bertobat di atas kesalahan dosa-dosa yang telah kita lakukan seandai umur kita tidak lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, selagi kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu ingat bahwa umur ini akan diambil oleh Allah SWT. Kita akan dimasukkan ke liang lahat. Nanti di akhirat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, salawat dan salam tidak lupa kita doakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah kita kali ini kita ambil dari surat Yunus ayat 27. Kemudian surat Al-Jasiyah ayat 15. Bagaimana telah dibacakan di awal khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, walladzina kasabu sayyi'at, orang-orang yang berbuat kejahatan, yang melakukan perbuatan dosa, jazaa'u sayyi'ah, akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan dosa kejahatan yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan ini. Kita harus percaya
100%. Kita harus percaya benar bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada tidaknya, pasti. Makanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui bahwa Allah Tuhannya. Apa saja firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita melalui nabi, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus percaya. Itulah orang yang beriman. Tapi seandainya kita tidak percaya, maka itulah yang dinamakan orang kafir. Orang beriman mengakui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, dalam ayat ini. Kita ulangi, adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal. Berapa ukurannya satu dosa yang diberikan oleh Allah Ta'ala siksaannya, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kaum muslimin di dunia ini korupsi sekian miliar ditahan, dimasukkan dalam tahanan, dalam tangsi, kurungan 18 tahun dan sebagainya. Bagaimana ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Azab siksaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan perbuatan dosa di atas dunia ini, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kaum muslimin, hari saja, waktu saja dibandingkan hari akhirat dengan dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di atas dunia. Andaikan kita melakukan perbuatan dosa satu, apalagi kalau banyak, seandainya Allah menghukum kita, memasukkan kita ke dalam neraka satu hari, sama dengan 1000 tahun di atas dunia kaum muslimin. Apalagi kalau dosa kita lakukan sangat banyak dan kita belum sempat bertobat di atas dosa yang kita lakukan, berapa lamanya kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, alam akhirat itu adalah alam baqa. Kalau seandainya kita banyak melakukan amal soleh, maka balasannya adalah surga. Selama-lamanya di dalam surga, kekal di dalam surga. Orang yang disampaikan Allah tadi dalam surat Yunus ayat 27 tadi, orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kejahatan di atas dunia ini, maka dihukum setimpal dengan apa yang dilakukannya. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang melakukan dosa, perbuatan kejahatan, mereka tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orangnya yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka yang mereka kekal di dalamnya. Di surat Al-Jasiyah ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas, man 'amila shalihan falinafsihi. Orang yang melakukan amal soleh, amal baik, falinafsihi, maka balasannya untuk dirinya. Wa man asaa falaha. Dan siapa yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan jahat, maka balasannya juga untuk dirinya. Kemudian summa ila rabbika turja'un. Kemudian orang yang melakukan amal soleh ataupun orang yang melakukan perbuatan dosa, mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di atas dunia ini. Di masa kita masih hidup, berapa banyaknya amal soleh yang kita lakukan dan berapa banyaknya amal jahat, amal buruk, dosa yang kita lakukan. Nanti di padang mahsyar akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, tidak hanya di akhirat disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi
mulai di atas dunia Allah memberikan siksaan azab kepada orang yang melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita menjelaskan dalam satu hadis, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajalallahu al-uqubati fid dunya." Hadis riwayat Tabrani. Yang maksudnya, apabila Allah menghendaki akan hambanya kebaikan, Allah ingin menjadikan hambanya orang yang baik, ajalallahu uqubati fid dunya, disegerakan oleh Allah iqab atau siksaan terhadap hambanya di atas dunia. Kalau demikian, kaum muslimin, siksaan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini kepada hambanya yang melakukan perbuatan dosa. Ini menandakan Allah itu sayang kepada hambanya tersebut. Diberikan siksaan langsung di atas dunia ini, sehingga di akhir kelak tidak disiksa lagi karena sudah diazab sesuai dengan dosa yang dilakukannya di atas dunia ini. Dari itu kaum muslimin, kita manusia tidak luput dari kejahatan, dari dosa setiap harinya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sebaik-baik orang yang berusaha, sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan jahat, maksiat adalah orang yang segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada satu cerita kaum muslimin, ada seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa taala membunuh orang sebanyak 99 orang. Tapi dalam hatinya, karena Allah mungkin menghendaki dia hamba yang baik, maka di dalam hatinya tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan dalam hati, itu adalah salah satu siksa Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang berbuat dosa. Sehingga dengan adanya rasa gelisah terus-menerus, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa yang telah sampai 99 orang dibunuhnya. Kemudian dia ingin bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada seorang, apakah tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh orang yang ditemui tadi, demikian banyak dosamu telah membunuh sebanyak 99 orang, maka dosamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung beliau itu membunuh orang tempat bertanya tadi, genap 100. Tetapi dalam hatinya semakin gelisah, semakin tidak senang, maka dia bertanya kepada orang yang lain, seorang ulama, seorang ustaz. Maka dia bertanya, wahai ustaz, dosa saya sudah begitu banyak, membunuh orang sebanyak 100 orang, apakah Allah masih mengampuni dosa saya? Apa jawab ustaz tadi? Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa hambanya, asalkan hamba itu tadi benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah Anda ke surau itu, contohnya ke masjid itu atau ke rumah buaya itu, supaya diberikan bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tadi langsung berjalan menuju satu tempat yang ditunjukkan oleh saudaranya tadi. Kemudian sampai di pertengahan jalan lebih sedikit, dia wafat, diambil rohnya oleh malaikat maut. Malaikat azab, malaikat rahmat bertengkar. Yang satu ini akan diazab, ini jatah saya. Bagaimana kata malaikat rahmat? Ini sudah berniat untuk bertobat, ini adalah jatah saya, kata malaikat tadi. Kemudian maka diukurlah
perjalanan pemuda yang telah membunuh 100 orang tadi ternyata berlebih sedikit pada tempat dia mau bertobat tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang telah membunuh 100 orang tadi. Begitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayangnya kepada hambanya yang benar-benar mau bertobat di atas dosa yang telah mereka lakukan. Kaum muslimin, mudah-mudahan khutbah pendek kita pada hari ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kita datang. Mari kita bertobat sebenar-benarnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alli wa la'alakum turhamun. Alhamdulillah.